wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destopo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 2016-98510021. Pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek uji kinerja layanan konseling kelompok di SMP Negeri 1 Mamasa dengan topik mengatasi perilaku mencontek. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anakku. Pagi. Ya, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua di ruangan konseling kelompok, di ruangan bimbingan konseling saat ini untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok. Jadi kalian sudah kenal tidak satu sama lain? Sudah ya? Sudah. Jadi untuk lebih mengakrabkan diri kalian, kita akan perkenalan diri dulu. Perkenalan mulai dari yang sebelah kanan saya sampai yang sebelah kiri. Dimulai dengan mengucapkan nama lengkap, nama panggilan dengan warna favorit. Ya, sudah mengerti tidak? Oke, silakan. Saya persilakan dari yang sebelah kanan. Saya persilakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Siti Rajanudin, biasa dipanggil Siti. Warna favorit saya hitam dan putih. Ya, terima kasih Nak Cindy sudah memperkenalkan dirinya. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hermida Radisti, biasa dipanggil Rizky. Warna favorit saya yaitu biru. Terima kasih. Rizky, warna favoritnya biru. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani, warna kesukaan saya putih. Ya, nama panggilannya tadi siapa? Yani. Yani, warna favoritnya putih. Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Alia Carolina Najwan, biasa dipanggil Alia. Warna favorit saya ungu. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Priya Justika, biasa dipanggil Kimi. Ini. Warna favorit saya hijau. Oke, warna favoritnya ini hijau. Lanjut. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Hizkia Pratama Bukanginata, biasa dipanggil Kia. Warna favorit saya merah dan kuning. Warna favoritnya Kia, merah dan kuning. Jadi kita sudah saling mengenal lebih dalam lagi, sudah tahu apa warna favoritnya teman-teman dalam kelompok kita. Sudah ada Cindy, Disti, Yani, Alia, Riri dengan Kia. Ya, oke. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik buat pimpinan Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang akan pimpin kita dalam doa? Ya, Nadia silakan. Nah. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nadia sudah memimpin kita ke dalam doa. Sekarang kita dalam kegiatan konseling kelompok kita saat ini, kita akan menyelesaikan masalah dengan topik bagaimana mencegah menyontek, ya, menyontek. Jadi itu yang akan kita selesaikan bersama. Adapun tujuan-tujuan dari konseling kelompok kita saat ini, yang pertama itu kalian mampu mengidentifikasi kebiasaan menyontek yang biasa kalian lakukan mungkin. Kemudian yang kedua, kalian bisa merinci apa dampak-dampaknya kalau kita sering menyontek. Ya. Terus yang ketiga, kita bisa mengetahui apa penyebab dari perilaku menyontek yang biasa kita lakukan. Yang akan kita selesaikan bersama. Dan terakhir, kalian bisa menyusun langkah-langkah apa yang akan kita lakukan agar bisa mencegah perilaku menyontek itu sendiri. Ya, jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan banyak sharing, saling bertukar pendapat dan diskusi. Ya, apa kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan? Ya. Oke, terima kasih. Kita akan ice breaking dulu.
supaya tidak tegang-tegang ikuti kegiatan, saya Pak Guru persilakan kita semua berdiri. Oke, permainannya begini. Kalau gajah itu kan besar, kalau semut kecil. Jadi kita ini semut 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 gajah itu terus yang diulang. Kalau Pak Guru sementara kita bernyanyi, Pak Guru kasih instruksi semut, kalian harus katakan kecil, ya. Jadi otomatis kalian berhenti menyanyi. Oke, jadi ini latihan konsentrasi. Oke, gajah gajah kita mulai. Gajah 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 semut, semut 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 gajah semut. Besar. Semut itu kecil. Oke, kita ulang lagi satu kali. Gajah 1 2 3. Gajah 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 semut, semut 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 gajah semut. Kecil. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Sedang kita konsentrasi. Dalam konseling kelompok ini perlu tidak kita untuk menjaga kerahasiaan teman-teman kita? Perlu ya. Jadi nanti setelah konseling ini berakhir, kita tidak perlu lagi untuk menceritakan apa yang kita bicarakan dalam kelompok di kepada orang lain yang di luar kelompok kita. Kemudian yang kedua, perlu tidak kita untuk saling membantu dan jujur dalam kegiatan? Perlu juga ya. Jadi kita harus saling membantu dan jujur supaya semua masalah kita dapat kita selesaikan secara bersama. Oke. Sekarang Pak Guru akan memutarkan video ini di laptopnya Pak Guru saja, karena kita dalam bentuk konseling kelompok, jadi saya kira ini bisa untuk dilihat. Nah, ini dia buang semua contekannya ini. Sekarang ada pengumuman. Nah, ternyata dia lulus. Oke. Sekarang kita sudah sama-sama melihat video yang Pak Guru tampilkan tadi, yang kita sudah lihat bersama. Dan di video yang kalian tonton, ini kan ada yang menyontek terus setelah itu dan membayangkan bahwa dampaknya ketika dia menyontek itu apa. Ini dia tidak menyontek. Ternyata setelah dia tidak menyontek, ternyata dia juga lulus. Ya, ini menandakan bahwa nampaknya yang menyebabkan menyontek itu hanya karena pikirannya sendiri. Jadi pikiran-pikiran yang negatif terhadap diri sendiri itu yang menyebabkan kita untuk menyontek. Sebenarnya kita juga punya kemampuan, cuma karena kita mengembangkan pikiran-pikiran yang negatif terhadap diri sendiri, akhirnya kita sudah tidak percaya diri untuk mengerjakan sendiri apa yang harusnya kita kerjakan. Ya, oke. Dalam kegiatan konseling kita ini, kita akan mencoba untuk merubah pikiran yang negatif tadi menjadi pikiran yang positif. Ya. Dalam konseling ini kira-kira bisa tidak untuk kita selesaikan semua masalahnya? Bisa ya, karena kalian ini kan cuma kita dalam kelompok kita ada 7 orang, kalian ada 6 orang. Saya sebagai pimpinan kelompok akan membantu kalian untuk bagaimana mengubah pikiran yang positif, negatif tadi menjadi positif. Baik. Sekarang pada saat biasanya kita mencontoh itu pada saat apa saja? Pada saat ujian, apalagi tugas, ulangan harian ya. Biasanya kita menyontek pada saat-saat seperti itu. Pada saat menyontek biasanya pasti kalian punya pikiran sendiri.
Kenapa kalian bisa menyontek? Ya, sebelum menyontek biasanya kita memikirkan sesuatu dulu tentang sebelum kita melakukan kegiatan atau aktivitas menyontek. Oke, saya mulai dari Mas Cindy dulu. Kira-kira pada saat mau menyontek apa yang Mas Cindy pikirkan? Kenapa sampai menyontek? Mau menyontek saya berpikir kalau lebih baik nilai saya jelek daripada saya tidak menyontek. Oh ya, jadi walaupun lebih baik menyontek daripada nilainya jelek begitu ya? Oh ya, lebih baik menyontek daripada nilainya jelek. Kalau Nagisti apa yang dipikirkan? Sebelum menyontek saya berpikir bahwa menyontek adalah hal biasa. Menyontek yang dipikirkan Nagisti menyontek adalah hal biasa. Nah, ya? Apa sorry? Nah, Yani, Jika saya menyontek saya akan dapat nilai bagus. jika saya menyontek saya akan dapat nilai yang bagus. Kalau Nalia, Kalau saya menyontek karena nilai tinggi lebih dihargai. nilai tinggi lebih dihargai. Jadi lebih baik menyontek gitu ya. Karena Prilly, Kalau saya setelah saya menyontek saya berpikir lebih baik saya menyontek daripada tidak menyontek. lebih baik saya menyontek daripada tidak dapat berikan. Kalau Kia, apa yang dipikirkan Kia? Saya menyontek karena jika saya menyontek mungkin saya akan berpikir mendapatkan nilai bagus dan orang tua saya akan senang. Nah, untuk menyenangkan orang tua ya. Karena biasanya kalau kita dapat nilai bagus, biasa dikasih hadiah mungkin sama orang tua dapat peringkat di sekolah. Baik itu, nah itu menandakan bahwa pikiran-pikiran kita itu hampir semuanya sebelumnya itu hampir semuanya berpikiran negatif dahulu. Kira-kira kalau misalnya perilaku menyontek ini kalian pelihara terus, kira-kira siapa yang mau kasih pendapat? Kira-kira apa dampak negatifnya buat kalian? Kalau anaknya dulu, apa? Terbiasa untuk tidak jujur. Terbiasa tidak jujur. Siapa lagi? Nah, Cindy dulu baru nah Isti. Setiap ujian selalu malas belajar dan Setiap ujian itu sudah malas untuk belajar karena sudah ada tergantung disampaikan Isti. kita akan selalu bergantung kepada manusia. Kita akan selalu bergantung pada jawaban orang lain. Ya, oke. Sekarang kalian sudah tahu semua kira-kira dampak dari perilaku menyontek yang kalian lakukan. Nah, sekarang apa yang kalian pikirkan, pikiran negatif kalian terhadap diri sendiri itu yang menyebabkan kalian menyontek, ya, sehingga kalian lakukan kegiatan-kegiatan menyontek itu. Nah, tapi kalian sudah tahu apa dampaknya. Kira-kira yang menyebabkan sebenarnya dari kesimpulan dari yang kita bahas tadi, kira-kira apa kesimpulannya? Apa yang menyebabkan kalian menyontek? Pikiran yang negatif. Nah, oleh karena itu kita akan mengubah pikiran yang negatif itu menjadi pikiran-pikiran yang positif. Oke, sekarang untuk melatih pikiran yang positif itu, pikiran yang negatif itu kita ubah menjadi pikiran positif, kita akan bermain kartu. Oke, guru akan bagikan namanya kartu true or false, kartu benar atau salah. Nanti masing-masing bergantian untuk membacakan. Terus teman-teman yang lain menanggapi. Oke, sekarang dibacakan, nanti kita kasih masukan bersama. Saya mulai dari Nakia dulu, sebelah kiri. Bacakan. Perilaku mencontek itu adalah perbuatan dosa, benar atau salah? Benar ya. Kira-kira kalau mencontek itu sama tidak dengan mencuri? Sama ya. Karena mengambil yang seharusnya bukan pekerjaan kita, bukan hasil kita sendiri. Selanjutnya, Prilly. Saya akan menjawab soal sesuai dengan kemampuan yang saya miliki tanpa mengharapkan tuntutan dari teman. Benar atau salah? Benar. Oke. Saya akan mengerjakan soal sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Itu adalah contoh-contoh. Sudah ada 2 contoh pikiran-pikiran yang positif. Lanjut, Alia. Percaya pada
kemampuan diri sendiri merupakan cara untuk mengatasi kebiasaan menyontek. Benar atau salah? Benar. Oke. Sudah ada 3. Sekarang lanjut lagi. Dengan rajin belajar akan membuat saya mampu mengerjakan tugas secara lebih. Benar ya. Jadi kalau kita rajin belajar, otomatis kita juga akan percaya diri dengan kemampuan kita. Karena kita sudah mempersiapkan diri sejak awal untuk misalnya kegiatan ulangan, kegiatan ujian, tugas-tugas dan sebagainya. Oke, Disti. Menurut saya, perilaku menyontek itu sangat memalukan dan tidak benar atau salah? Benar. Oke. Kira-kira kenapa Disti memalukan? Menurutmu apa? Kenapa? Karena menyontek adalah hal yang tidak baik. Ya. Oke, selanjutnya Cindy terakhir. Sekalipun nilai saya jelek, saya tidak akan patah semangat. Jika itu adalah hasil pekerjaan saya sendiri dibanding nilai bagus, tapi hasil pekerjaan benar atau salah? Benar. Kira-kira alasannya apa? Karena Cindy kira-kira apa? Yang alasannya kenapa mengatakan itu benar? Karena lebih baik nilai kita diperoleh dari hasil pekerjaan sendiri daripada nilai tinggi tapi masih mudah. Lebih baik kita nilai kita itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri, misalnya nilainya standar saja, daripada nilainya tinggi tapi bukan kemampuan kita. Nah, itulah gunanya kenapa kita tidak boleh harus menghindari contek. Sekarang kalian sudah belajar tentang bagaimana pikiran-pikiran positif itu untuk diri sendiri. Kalian sudah tahu dari kartu true or false yang kalian sudah baca tadi, itu adalah contoh-contoh bagaimana mempraktekkan pikiran-pikiran yang positif itu ke dalam pikiran kalian masing-masing. Oke, sekarang kira-kira kalian bisa tidak untuk membuat pernyataan positif sendiri untuk diri supaya kalian tidak menyontek? Bisa. Oke, saya dari pernyataan yang negatif tadi, coba kalian berubah menjadi pernyataan yang positif. Saya mulai dari Nakia dulu. Apa yang kau katakan kepada dirimu pernyataan positif supaya kau tidak menyontek lagi? Saya mengatakan kepada diri saya, jika saya menyontek, memang nilai saya akan bagus, tapi itu ada perbuatan dosa dan tidak bisa. Bagus. Jadi Nakia katakan kepada dirinya, memang nilai saya akan bagus, tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak jujur, perbuatan dosa. Kalau Rindi, apa yang mau katakan kepada dirinya sendiri? Lebih baik saya tidak dapat pendidikan daripada dapat pendidikan tetapi hasil lebih baik saya tidak dapat peringkat tapi hasil menyontek. Terus lanjut, Alia. Tidak masalah nilai rendah, yang penting bukan hasil menyontek. Tidak masalah nilai rendah, yang penting bukan hasil menyontek. Terus Yani. Semoga saya lebih percaya diri dengan jawaban saya. Semoga saya lebih percaya diri. Harus percaya diri ya. Jangan hanya katakan semoga, tapi katakan kepada dirimu, saya percaya diri, saya percaya dengan hasil jawaban saya. Ya. Disti. Saya akan mengatakan kepada diri saya, menyontek adalah hal yang salah yang seharusnya tidak dilakukan. Begitu ya. Yang terakhir, Cindy. tidak apa-apa nilai saya jelek, yang penting saya peroleh dengan hasil usaha saya sendiri. Oke, yang penting dari hasil usaha saya sendiri. Sekarang di sini ada lembar kerja yang akan Pak Guru bagikan untuk kalian. Kalian kerjakan, nanti kita bergantian untuk membacakan hasil pekerjaan. Jadi ada 6, saya bagikan satu-satu. Pak Guru kasih waktu mungkin bisa 2 menit untuk dikerja, karena KPD ini hanya untuk mengukur sampai di mana kemampuan kalian dalam mengatasi pikiran yang negatif. Silakan dikerjakan dulu.
Sudah selesai? Nah, oke. Sekarang kita akan bergantian untuk membacakan hasil LKPD lembar kerja yang telah kalian kerjakan. Saya mulai dari Nasimi dulu. Silakan, Nas. Pada saat apa saja kamu mencontek? Biasanya saya mencontek pada saat ulangan harian. Apa saja yang kamu pikirkan ketika akan mencontek? Ketika akan mencontek, saya berpikir lebih baik saya mencontek daripada nilai saya jelek. Ya. Tuliskan instruksi diri yang positif untuk mengatasi pikiran negatif yang kamu alami. Tidak apa-apa nilai saya jelek, yang penting saya peroleh dengan cara yang baik. Oke, terima kasih. Cindy, lanjut. Isti. Pada saat apa saja kamu menyontek? Biasanya saya menyontek pada saat ulangan atau ujian. Ya. Apa saja yang kamu pikirkan ketika kamu menyontek? Saya berpikir bahwa menyontek adalah hal yang biasa. Yang ketiga, tuliskan instruksi diri yang positif untuk mengatasi pikiran negatif yang mengulangi. Menyontek adalah hal yang salah yang seharusnya tidak dilakukan. Menyontek adalah hal yang salah yang seharusnya tidak dilakukan. Oke, bagus. Lanjut, Nayani. Pertama, pada saat apa saja kamu menyontek pada saat ulangan. Yang kedua, apa saja yang kamu pikirkan ketika akan menyontek? Jika saya menyontek, saya akan mendapat nilai bagus. Yang ketiga, tuliskan instruksi diri yang positif untuk mengatasi pikiran negatif yang kamu alami. Saya harus lebih percaya diri dengan jawaban saya. Saya harus percaya diri dengan jawaban saya. Bagus. Nalia. Pada saat apa saja kamu mencontek pada saat ulangan? Apa saja yang kamu pikirkan ketika akan mencontek? Saya berpikir bahwa nilai tinggi lebih dihargai. Tuliskan instruksi diri yang positif untuk mengatasi pikiran negatif yang kamu alami. Tidak masalah nilai rendah, yang penting bukan hasil menyontek. Apa sebentar, penting bukan hasil menyontek. Lanjut, Nakini. Pada saat apa saja kamu mencontek? Saya mencontek pada saat ulangan harian. Apa saja yang kamu pikirkan ketika menyontek? Lebih baik saya menyontek daripada tidak menyontek. Tuliskan instruksi diri yang positif untuk mengatasi pikiran negatif yang kamu alami. Lebih baik saya tidak dapat menyontek dengan pikiran sendiri daripada menyontek tetapi menyontek. Oke, terima kasih. Bagus. Sekarang terakhir Nakia. Pada saat apa saja kamu mencontek? Saya biasa mencontek pada saat ulangan atau tugas. Apa saja yang kamu pikirkan ketika mencontek? Jika nilai saya bagus, orang tua saya akan bangga. Tuliskan instruksi diri yang positif untuk mengatasi pikiran negatif yang kamu alami. Ibu dan ayah saya, ibu dan ayah saya pasti akan bangga karena saya sudah bisa tidak bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasi pikiran-pikiranmu yang negatif yang tadi sebelum kalian mencontek itu yang kalian ucapkan tadi, pikiran-pikiran negatif itu terhadap dirimu sendiri, kalian sudah bisa mengganti pikiran-pikiran positif. Nanti pada saat kalian melalui ujian misalnya atau ulangan atau menghadapi tugas-tugas yang menghaluskan kalian untuk mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain, cobalah untuk mengatakan kepada dirimu atau tanamkanlah kepada diri kalian masing-masing apa yang telah kalian sampaikan tadi. Ya, jadi ganti pernyataan positif, pernyataan negatif terhadap diri itu menjadi pernyataan yang positif. Nah, karena dari pernyataan positif itulah yang akan membuat kalian juga akan melakukan hal-hal positif. Karena biasanya apa yang kita pikirkan terhadap diri kita sendiri itulah yang akan terjadi. Kalau kalian katakan saya ini bodoh, maka kalian akan menampilkan tingkah laku seperti orang bodoh. Tetapi kalau kalian katakan kepada dirimu sendiri bahwa saya ini mampu dan saya ini setara dengan orang yang pintar, maka itu juga akan tercermin dalam diri kalian sendiri. Makanya konsep ini bagaimana mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif supaya bisa juga mengubah perilaku kita.
Jadi apa yang kalian pikirkan terhadap diri kalian sendiri itu juga yang akan terjadi. Kan biasanya kalau kita maju ke depan, katakanlah disuruh untuk mengerjakan tugas, kalau kalian katakan kalian berpikir bahwa nanti saya di depan, nanti saya malu, saya tidak akan mampu menjawab atau saya tidak akan mampu presentasi, pasti akan nampak dari perilakumu, dari cara berdirimu saja sudah gugup, jalan sudah mulai merah, muka sudah takut toh. Kalau kita tidak percaya, sudah memikirkan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kalian katakan kepada diri kalian, saya pasti bisa untuk maju ke depan, pasti itu juga akan nampak. Jadi tergantung apa yang kita pikirkan terhadap diri kita sendiri, itulah yang akan terjadi. Oke, baik. Sekarang kita akan latihan untuk memberikan penguatan kepada diri kita sendiri pada saat kita sudah berhasil untuk mengatasi perilaku mencontek kita. Katakanlah kalian sudah ikut ulangan harian, setelah ulangan harian itu kalian sudah tidak mencontek. Kira-kira penguatan positif apa yang akan kau katakan kepada dirimu sebagai bentuk ujian untuk dirimu sendiri karena sudah berhasil untuk mencontek? Kalau dari Nadia, apa yang akan mau dikatakan ke dirinya sendiri kalau sudah berhasil? Ternyata hidup jujur itu mudah. Ternyata hidup jujur itu mudah, karena setelah tidak mencontek tadi, ternyata Nadia merasakan bahwa jujur itu ternyata tidak sulit, sangat gampang, tinggal kita mengerjakan sendiri, tidak melihat orang lain. Kalau Yani, Semoga kebiasaan tidak menyentuh yang saya terapkan. semoga kebiasaan ini akan terus saya terapkan di kemudian hari, di ulang-ulang selanjutnya saya akan menerapkan kebiasaan tidak menyentuh. Kalau Aprili, Akhirnya saya dapat mengerjakan soal tanpa bergantung kepada akhirnya saya bisa mengerjakan soal, ya. Kita sudah bergantung sama orang lain. Nah, Isti, akhirnya saya dapat menghilangkan kebiasaan saya. Saya akan menerima hasilnya. akhirnya saya sudah bisa menghilangkan kebiasaan saya dan saya menerima apapun hasilnya. Jadi jujur itu tidak pasti selalu kelihatan langsung efek baiknya. Bisa jadi pada saat kita tidak mencontek diri kita jelek, tapi nanti setelah kalian ini besar nanti dan sudah dewasa, kalian akan merasakan bahwa ternyata jujur itu lebih baik daripada sering berbohong atau menyantai, ya. Kalau nanti yang Ibu saya pasti bangga karena saya sudah tidak mencontek. iya, ibu saya pasti bangga karena saya sudah tidak mencontek lagi. Memang kalau kita ketahuan menyantai, kira-kira orang tua malu tidak? Kalau malu kan, biasanya kita, apalagi kalau 40 atau 50 tahun kalau kita menyantai, biasanya nilainya langsung seperti di video langsung ditanda kali, kasih 0. Nah, akhirnya untuk kalau masih dipanggil orang tua yang diberi peringatan sama gurunya. Tapi kalau sudah dipanggil ke sekolah karena anaknya tidak naik kelas karena sering menyantek, nah pasti orang tua akan sangat marah, kan? Oke, yang terakhir dari Mas Cindy, kira-kira apa yang dapat dikatakan untuk dirinya sendiri? Saya hebat tidak menyantek hari ini yang hasil yang saya peroleh saat ini. Oke, sekarang dulu semua. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana mengubah pikiran yang negatif itu menjadi positif. Kalian sudah bisa membuat pernyataan-pernyataan positif untuk diri kalian sendiri supaya kebiasaan itu tidak dilakukan lagi. Kemudian kalian sudah bisa memberikan penguatan positif, karena memang sangat dibutuhkan itu penguatan positif kalau kita berhasil untuk melakukan sesuatu yang baik. Penguatan positif itu atau hadiah itu tidak harus selalu berbentuk barang atau berbentuk hadiah
dalam bentuk uang atau sebagainya, tapi pujian kepada diri sendiri itu juga merupakan suatu bentuk penguatan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan selalu mengharapkan nanti dipuji sama gurunya nyontek, nanti dipuji sama orang tua yang nyontek. Mulailah dari diri sendiri untuk memuji diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Baik, kegiatan hari ini mungkin akan segera berakhir. Saya mau satu orang dulu dari kalian untuk memberikan kesimpulan, kira-kira apa kesimpulan dari kegiatan konseling kita, konseling kita saat ini. Siapa yang memberikan kesimpulan dulu? Nakia, silakan Nak. Contoh adalah bibit dari korupsi yang tidak boleh ditanamkan pada generasi muda Indonesia. Oke, tahan. Mencontek adalah bibit korupsi yang tidak boleh ditanamkan pada generasi muda Indonesia. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan dahulu. Pak, evaluasi yang saya lakukan. Ini bisa kalian kerjakan di rumah. Oke. Kalian sudah belajar tadi. Lembar evaluasinya ini dibawa ke rumah, dibawa pulang, bisa dikerjakan di rumah. Besok bisa dikumpulkan di ruangan ini ya. Sekarang apa kira-kira manfaat yang kalian peroleh setelah melakukan kegiatan saat ini? Siapa mau memberikan masukannya? Oke, silakan Cindy. Setelah mengikuti konseling ini, saya merasa termotivasi untuk tidak menyetek karena saya jadi mengetahui apa dampak negatif terhadap kita menyetek. Oke, terima kasih. Kita dulu. Tampaknya kalian sudah tahu apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan konseling kelompok. Sekarang kegiatan konseling ini akan segera berakhir. Minggu depan kita akan bertemu lagi di ruangan ini dengan membahas topik apakah dalam bentuk konseling kelompok lagi atau bimbingan kelompok. Jadi kita akan bertemu seperti biasa, nanti kita sebelum kabarkan di grup bimbingan kelompok kita. Baik, Pak Guru menutup kegiatan ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.